Kenapa? Diem. Tiba-tiba kesurupan, Mas. Oh, Di rumah gua. nenek Si adeknya. Si itu. Kesurupannya tuh apa bahasa Jaipong atau nari piring ya? Begini. Kenapa lu ngeliat apaan? Dia ngeliat di tubuhnya nenek gue itu katanya dia ngeliat ada pohon beringin besar, pokoknya pohon besar banget. Terus dia bilang ada buah atau ada apa gitu, gue agak lupa ceritanya. Dia bilang ada buah atau ada apa. Kalau misalnya lu mau ngambil, lu aman deh. Ini kita denger dia cerita, dia mimpiin kalau misalnya di mimpinya dia itu dia dikejar sama nenek gue, lari. Dia lari dikejar nenek gue, tapi ini gue. Jadi badannya nenek gue tuh ular, tapi kepalanya nenek gue. Dia dikejar sama itu. Iya, kita kembali lagi di perbincangan malam Kliwon. Teman Kliwon dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Amin ya Allah. Masih bersama kami di sini dan ada update tadi ada yang ngasih 300.000 begitu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, Terima kasih teman Kliwon, banyak. penyawer malam Kliwon, Semangat. apresiasinya. Kita jadi semangat nih konten. Betul. Di episode kali ini kayaknya akan cepat, cuman 6-7 menit. Oh, kenapa begitu? Oh enggak, mungkin kita ceritain aja kali ya? Iya, kita ceritain aja. Iya, jadi- kita udah tahu ceritanya. Enggak, bukan itu. Oh, bukan. Sabar, Wisino, sabar. Enggak, jadi gini. Salah seorang teman Kliwon itu udah pengen ke sini cerita. Harusnya malam ini. Oh iya, Nah, benar. dia udah sampai Jakarta tuh dari sore. Dia dari Bandung. Dia udah sampai Jakarta tadi sore dan dikabarin kalau ayahnya tuh meninggal dunia. Makanya di malam hari ini beliau nggak jadi cerita bareng sama kita. Jadi harus balik ke Bandung gitu. Dan mungkin sekalian kali ya minta doanya sama teman Kliwon yang nonton. Betul. Semoga ayahanda beliau diterima di tempat Amin. terbaik di sisinya. Amin. Itu aja pesan kita, makanya kita bilang cepat. Ya, Ya. kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan dong. Akhirnya malam hari ini secara tidak terduga juga salah satu tim dari PMK, produsernya, si Ciko itu ternyata mau menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan spiritual gitu. Ya langsung aja kita panggil ya. Iya, Silakan Ciko. Hai. Dibalik. Nggak. Jangan dong. Kali ini videonya akan spesial karena Ciko akan cerita berdiri ya. Nah, ngadek kayak gitu. Iya. Kayak OVJ anjir. Kayak OVJ anjir. Gimana sih? Ada apa? Ternyata lo menyimpan sebuah cerita atau pengalaman, tapi nggak berhubungan dengan lu, nenek lu. Ya, Bener? betul. Wah, menarik nih. Jadi mungkin ini sedikit informasi dulu di awal. Buat pelajaran aja lah buat teman Kliwon biar yang denger cerita ini tidak melakukannya gitu lah, Mas. Mungkin ini gara-gara nenek gue waktu itu gara-gara tinggal di kampung ya. Nenek gue itu di daerah Jawa Tengah, salah satu kota di Jawa Tengah. Itu mungkin saat itu belum ada pengetahuan yang mendalam tentang agama itu harusnya seperti apa. Yang betul tuh seperti apa, seperti itu. Mungkin memang ada sholatnya, ada sholatnya, ada apa segala macam, tapi ada tambahan-tambahan lainnya yang mungkin menurut nenek gue saat itu adalah mungkin yang ditahu itu yang betul. Jadi ya ini informasi aja. Jadi ya nenek gue melakukan sholat, habis itu ya melakukan puasa segala macam, tapi ada tambahan seperti kalau misalnya Mas Bimo tahu puasa muti atau apapun itulah. Ya, dia punya Mandiin ritual-ritual keris, gitu iya, itu. seperti itu. Mungkin dari kultural ya, dari pendekatan kebudayaan turunannya kayak gitu. Yang nggak ada di agamanya misalnya gitu ya. Mungkin nenek gue taunya itu yang betul. Ya. Sampai suatu ketika semakin tua itu kejadian gue masih SD, nenek gue tuh udah lumayan pikun dan terkena stroke, Mas. Terkena stroke. Tahun berapa tuh Cik kira-kira Cik? Gua SD sekitar kelas 5. SD kelas 5 tuh berarti sekarang SD kelas 5 tuh umur berapa ya? Sekarang gua kuliah semester 4, semester 8, 4 tahun kuliah, 3 tahun SMA, 7 tahun, 3 tahun SMP, 10 tahun, 12 tahunan berarti. 12 tahun. 12 tahun lebih lah. Lalu. Berarti 12 tahun mungkin lalu. 2012, 2011. Mungkin sekitar segituan mungkin ya. Itu nenek gua terkena stroke.
Dan rumah nenek gue tuh di daerah Jakarta Pusat. Itu ada anaknya juga tinggal di situ, jadi yang ngerawat anaknya. Awalnya memang ya udah, oh nenek stroke, kita harus merawatnya gitulah. Ya udah, kita masih sering ketemu tiap minggu segala macem dirawat. Tapi ada aneh nih, kenapa setiap kali kadang-kadang tuh ada orang yang datang terus kayak nanya sama Pak D, Bude gue yang tinggal di situ, ini kayaknya bukan sakit biasa deh. Kayaknya bukan sakit biasa deh. Tapi kita mikir kayak, kan gara-gara emang udah hidup di kota juga ya Mas ya. Terus kayak, enggak dah, nggak apa-apa, nggak kenapa-napa, udah nggak usah dipikirin segala macem. Satu datang, dua datang ngomongnya sama, tiga datang, wah banyak deh yang ngomong kayak gitu sampai akhirnya, apa emang bener kayak gini? Itu apa emang bener gitu kan? Habis itu jadi kebelah tuh, ada anak-anak yang percaya, ada anak-anak yang enggak. Anak-anak yang percaya itu pengen mencoba untuk kita sembuhin yuk, kenapa ini yang Uti gitu, ada apa? Sementara anak-anak yang nggak percaya kayak, orang nggak kenapa-napa kok ibu, kayak gitu. Jadi ya, dan anak-anak itu kan kayak pengen ngerawat ibunya. Jadi terkadang ada di rumahnya bude gue yang mana, dan gue bakal cerita kejadian yang ada di rumah gue. Oke, tapi Saat kejadian di rumah gue. sebelum jauh ke situ, mungkin boleh diceritain sedikit kali ya kondisinya yang Uti waktu itu tuh kayak gimana sih? Apakah masih bisa komunikasi? Atau udah benar-benar cuma bisa tidur doang? Kayak gimana sih? Jadi kondisinya nenek gue itu, yang Uti itu cuma tiduran aja di kasur, nggak bisa gerak, bener-bener nggak bisa gerak, tapi mata melek Mas. Ya. Melek tapi kosong, melek kosong kan, gitu kayak kosong aja. Terus kalau tapi makan masih bisa, ngunyah bisa, dan kadang-kadang paling bersuara tuh kayak kayak gitu. Makan masih bisa. Kayak gitu kondisi nenek gua. Sering pindah-pindah dari rumah ke rumah. Anak-anaknya pengen gantian ngerawat lah, sayang sama yang Uti. Dan kejadian di rumah gua, terus kayak ibu gua itu salah satu yang percaya kalau misalnya ini kayaknya ada yang aneh deh. Nenek gua tuh seger banget, walaupun tiduran terus, kulitnya tuh putih bersih, badannya berisi, nggak kurus, nggak peyot gitu loh Mas. Iya. Putih berisi gitu lah. Jadi kita sempat beberapa kali manggil, bahasanya apa ya, Ustadz gitu lah ya. Oke. Mungkin kalau kita ngomong orang pintar takutnya konotasinya negatif atau kayak gimana gitu kan. Kita manggil Ustadz untuk ya kita berusaha lah nih gimana yang terbaik buat yang Uti gitu kan. Terbaik buat yang Uti. Sering kali ini yang kita manggil Ustadz, didoain, diruqyah dan lain-lain. Tiba-tiba yang tadinya gue bilang kulitnya putih bersih, terus agak gemuk gitu berisi, tiba-tiba mewat Mas. Kayak jadi kurus. tiba-tiba jadi kurus. Pas abis diruqyah tiba-tiba jadi kurus. Terus kulitnya yang tadi cerah, definisi cerah ya, bukan putih tapi cerah, tiba-tiba jadi kusam. Itu selalu setiap kali di ruqyah itu selalu. Dan ini nggak sekali dua kali ya, selalu kayak gitu. Tapi sering kali yang waktu itu habis di ruqyah kayak seminggu setelahnya balik lagi Mas, kulitnya cerah lagi, pipinya jadi berisi lagi gitu Mas. Dan itu sering banget, berkali-kali kayak gitu. Terus ada cerita juga pas di rumah gue itu, kakak gue itu kan kenal lah sama temennya adiknya itu bisa ngelihat. Jadi ya iseng aja lah kakak gue. Ini berarti adik temen kakak gue disuruh datang ke rumah, lo sini dah nengokin nenek gue nih, nenek gue lagi di rumah gitu kan. Nenek gue ke kamar nenek gue kan, nenek gue tiduran aja. Terus kayak cuma diem doang, ngeliatin nenek gue, nggak ada apa-apa, lumayan lama diem ngeliatin nenek gue pun kayak melotot ke arah dia gitu. Karena emang nggak bisa ngomong kan, cuma mata doang gerakan. Saat itu nenek gue melotot ke arah dia. Habis itu udah keluar, masih diem. Kenapa? Diem. Tiba-tiba kesurupan Mas. Di rumah gue. Si adeknya. Si itu. Kesurupannya tuh apa bahasa Jaipong atau narik piring ya? Begini. Oh ya nari daerah gitu. Kayak gitu. Kayak gitu kan.
Itu yang lihat siapa aja berarti di situ? Satu keluarga gue. Oh. Oh, iya. Oke, oke, Keluarga gue oke. ikut ngeliat. Hmm. So, di situ dicoba ya baca-baca doa lah. Akhirnya keluar, tanyain di situ kita nggak mau nanya dulu karena udah istirahat dulu deh. Besokannya abang gue nanya, kenapa lu ngeliat apaan? Dia ngeliat di tubuhnya nenek gue itu katanya dia ngeliat ada pohon beringin besar, pokoknya pohon besar banget. Terus dia bilang ada buah atau ada apa gitu, gue agak lupa ceritanya. Dia bilang ada buah atau ada apa. Kalau misalnya lu mau ngambil, lu aman deh. Jadi mungkin bahasanya mungkin ke rezeki, ke keamanan apa. Tapi dia bilang pokoknya kalau lu mau, lu bisa. Ini kalau misalnya bahasanya nih dia ngomong nih, abang gue namanya Rian kan. Tapi Yan, kalau lu mau nih Yan, lu bisa langsung ngambil, langsung pindah ke lu bisa. Jadi kalau siapapun yang mau, bisa langsung diambil. Nggak sesusah itu kata dia. Tapi ya langsung sehat, langsung rezeki lancar lah mungkin gitulah ya, mungkin bahasanya ya. Kita kan ngeri juga ya. Jadi keluarga kita tuh kayak dengerin cerita kayak gitu juga. Nggak usah lah yang kayak gitu-gitu. Udah daripada ada orang yang ngambil, mendingan dilepas aja kalau bisa, udah nggak usah kemana-mana. Takutnya kan ini kan kita menganggap ini sebagai sesuatu hal yang salah gitu ya mas ya. Nggak usah lah yang digini-ginian. Ya udah. Terus ada juga saat balik lagi di rumah pas balik lagi ke rumahnya nenek gue, itu jadi di rumah nenek gue itu yang anaknya nenek gue yang nemenin nenek gue itu ada punya anak, cucunya nenek gue berarti cewek, itu tinggalnya sudah di luar negeri. Dia menikah dengan orang luar negeri. Orang luar negeri. Orang luar negeri. Oh, Orang luar lah pokoknya. Orang luar lah pokoknya. OLN. Timor Orang luar lah. Leste, Timor Leste. Orang luar lah pokoknya. Portugal, Namibia, Vietnam. Zimbabwe. Laos. Udah yuk lanjut lagi. Dia nikah dengan orang luar, tinggal di luar. Dia cerita, dia dimimpiin. Ini kita denger dia cerita, dia dimimpiin. Kalau misalnya di mimpinya dia itu, dia dikejar sama nenek gua. Lari. Dia lari dikejar nenek gua. Tapi, ini gua. Jadi badan nenek gua itu ular. Tapi kepalanya nenek gua. Dia dikejar sama itu. Aku merinding banget. Kayak Nagin ya. Iya. Nagin, iya, gua kayak nggak tahu gitu. Nagin Nggak tahu gua. dia. Oh, nggak tahu. Iya. Gua nggak tahu Iya, Nagin. siluman, kayak siluman gitu. Dia katanya dikejar sama itu. Kayak itu takut banget kan. Hmm. Terus kayak ternyata dia jadi cerita lagi, ternyata sering kali pas dia masih di rumah pun kejadian diimpiin sama nenek gue itu berkali-kali terjadi. Ternyata. Si cucunya Jadi baru ini tahu. ya. Dan sempet ada dapat info juga katanya yang ada di nenek gue ini mau dipindahin ke si Dia. dia. Itu berarti sepupu lo dong? Sepupu gua. Sebenarnya. Sepupu gua, Nah, sepupu gitu gua. aja udah. Iya, Sepupu. iya. Sepupu gue. Lebih terakhir cucunya nenek gua. Ya, lu kan juga. Udah cucunya nenek. Sama. Sepupu. Iya, sepupu gue. Dikoreksi dah. Ya, sepupu gue sering kali kayak gitu. Di situ sempat kejadian juga di rumah gue itu, ini balik lagi ke rumah gue, sempat ada kejadian waktu itu kita ngeruqyah lagi, tapi kali ini ada yang berbeda, ada suatu hal yang harus kita lakukan, yaitu ada bacaan surat yang harus dibaca selama, gue lupa selama beberapa hari, bacaan surat gitulah. Waktu itu bagiannya abang gue yang bacain, terus abang gue ngajak temennya, karena yang bawa si ustadz itu ke rumah gue itu adalah koneksi dari temennya abang gue ini. Jadi dia berdua bacain surat-surat itu ke nenek gue. Lagi baca, abang gue sama temennya ngerasa panas. Panas tuh kayak temennya abang gue ngomong, Yan, depan dulu yuk, ngerokok dulu yuk, panas banget nih. Ya, iya gue juga sama. Yaudah ngerokok dulu. Depan ngerokok, kayak energi tuh kayak keluar banget gitu mas. Kayak di depan tuh kayak, kayak capek banget. Terus di teras di atas rumah itu, dia ngeliat merah, ada ekornya, ada tanduknya lagi di atas gitu kayak Spiderman gitu. Itu dua-duanya ngeliat. Dua-duanya ngeliat. Anjir. Terus kayak,
gue balikin. Kayak, merinding banget. Kayak gitu. Sempet juga ada cerita, abang gue bawa temennya juga, nanya, terus kayak, ini mungkin gue sempet searching juga di Google lumayan banyak artikel-artikel tentang benda ini. Jadi kita diminta untuk beli apel jin namanya mas. Apel jin? Apel jin namanya. Jadi itu dibilangnya ya sama temennya abang gue ini, dibilangnya itu media untuk mengeluarkan si yang ada di dalam. Iya. Harganya itu 5 juta apa berapa gitu. Lumayan mahal. Tapi kayak bentuknya tuh kayak apel tapi emas gitu, Mas. Tapi kayak kita gara-gara ngelihat dari namanya kan agak takut ya, Mas ya. Iya. Jadi kayak aduh takutnya nanti malah kita yang terbawa ke hal-hal yang seperti ini nih, Mas. Ya udah jadi kayak gak usah dulu deh. Kita coba cari alternatif lain mungkin. Kayak gitu deh. Dan itu si temennya abang gue tuh bilang, ini kalau misalnya nggak pakai ginian, gue gak enak, agak kasar bahasanya. Ini 5 tahun lagi juga nggak bakal kemana-mana, bilang kayak gitu. Nenek lu tuh ibaratnya. Gitu aja kondisinya. Itu kondisi dia ngomong itu saat gua SMP. Dan ya udah, akhirnya kita coba tawakal aja, kita baca-baca Al-Quran aja. Nyokap, kalau misalnya lagi di rumah, nyokap gue selalu bacain Al-Quran, nenek gue selalu tidur bareng sama nenek gue. Sampai gue juga bingung nih ngomong gimana. Tahun lalu itu kakak gue hamil, Mas. Kakak gue hamil, lahiran, gue nemenin kakak gue lahiran sampai jam 3-an. Kondisi nenek gue lagi di rumah. Gue pulang ke rumah, nyokap gue lagi bacain Al-Quran nenek gue. Gue mandi kan, dan itu gue di kamar mandi sama nenek gue, nyokap gue bacain Al-Quran buat sama nenek gue itu dekat banget lah. Jadi kalau baca Qurannya kedengeran. Gue lagi mandi, tiba-tiba lagi baca Quran, nyokap gue bilang kayak teriak gitu, bu, ibu, langsung nangis gitu kayak gue kayak kenapa mah, gue langsung rapi-rapi, gue baru masih pakai anduk banget gue, Mas. Uti nggak ada segala macam. Jadi mungkin gue ngomong alhamdulillah gak adanya nenek gue itu saat lagi dibacain Al-Quran. Iya. Oke. Dan terlihat gampang, Mas, maksudnya kayak Itu gitu. itu kata nyokap lu. Kata nyokap gue kayak gitu. Kayak gitu. Ya alhamdulillah berarti mungkin ya kita nggak tahu lah ya, punya mungkin itu yang terbaik. Berarti ini nenek buset 2012 sampai 2024 tuh terbaring aja berarti. 2023, Mas. 2023. Iya. Lebih dari 10 tahun dong berarti. Iya. Nggak bisa berdiri kan? Maksudnya dalam artian nggak bisa duduk atau nggak gimana? bisa. Itu yang ngurusin juga telaten banget berarti ya. Alhamdulillah anak-anaknya nenek gue semuanya sayang sama nenek. Iya, oke. Ini menarik sih. Jadi ada cerita juga gitu ya dari salah satu teman gue juga yang punya kakek. Pokoknya kakek atau nenek gue lupa. Keluarganya tuh ya secara kasih sayang memang masih sayang gitu ya sama apalagi orang tua. Cuman lepas 3 tahun gitu tuh malah jadi quote-unquote nyusahin gitu loh. Paham gak? Jadi Iya, kayak iya, kasihan. Kasihan. Kan memang kasihan semuanya. Sangat kasihan. apalagi kalau di rumah sakit kan kalau udah lansia gitu kan makanya dokter ini bukan maksudnya kita melepas untuk ini ya gitu kan persetujuan kan ada beberapa yang masih belum rela tapi kan perjalanannya panjang nih gitu Iya, ini iya. tinggal diinin aja gitu. Nah ini tuh bukan ke medis gitu katanya sih gitu makanya dibantunya ngomongnya malah dibantu ya bukan di ini ya udah ya diinin aja karena kasihan ini kalau Iya. begini Euthanasia ya? dulu gitu. Kasihannya juga bukan cuma ke si neneknya ya. Maksudnya kasihan ke keluarganya juga gitu. Karena Iya. ya itu tadi, maksud gue tadi gue bilang 10 tahun tuh. Wah yang ngurusin telaten banget Betul, loh coy. betul. Gila. Lu ngurusin orang yang rebahan doang tuh bener-bener Gitu. capek Ini banget. kalau yang teman gue nih masih ngamuk gitu lah. Oh. Masih bisa ya nggak bisa Beraktivitas. jalan gitu ya maksudnya
masih di apa? Papah. Dipapah ya. Dipapah gitu, tapi masih bisa marah, masih bisa apa. Iya. Cuman melewati beberapa fase tuh harusnya udah selesai gitu. Tapi seger lagi gitu. Misalnya jatuh gitu ya, terus atau sakit. Anak-anaknya, waduh, ini kali ya gitu. Nyata enggak. Keluarga-keluarga di luar kota udah kayak, udah, ini mungkin ini ya, habis jatuh gitu. Seminggu ada foto, jalan di lapangan gitu, di papa seger gitu. Dan berkali-kali begitu. Iya. Wah ini, kenapa nih gitu. Kalau yang kejadian di nenek lo tuh beneran selama 10 tahun lebih itu dia beneran cuma perbahan dan lewat mata aja Iya, gitu. bener, memang seperti itu. Usut punya usut apa sih, Cik? Iya, akhirnya apa sih? keungkap nggak sih? Sebenarnya gue juga nggak tahu sih sebenarnya tuh apa, tapi mungkin usut punya usut, ada informasi juga dari pade-pade atau segala macam itulah. Emang yang tadi gue bilang di awal, Mas. Jadi mungkin gara-gara nenek gue menekuni yang mungkin dikiranya saat dia masih di kampung itu hal yang betul. Jadi yang informasinya tuh jadi kayak gara-gara melakukan hal seperti itu jadi ngumpul semua nih di nenek gue. Oke. Sama mungkin nggak tahu ya, mungkin gara-gara nenek gue juga ada keturunan darah biru juga, atau mungkin ada dari mana-mana juga nggak tahu. Karena ini dua hal beda nih, maaf ya gitu. Ngumpul sama ada sesuatu yang harus dilepasin. Kayak punya pegangan gitu loh, jadinya susah. Ya Mas Gino ya, kayak gitu ya gitu. Kalau ngumpul beda cerita kan, kayak dia malah justru terbelenggu kayak ceritanya Kak ini malahan. Kak siapa? Ya, tadi tuh Kak Kezia. Gitu. Karena lu terbelenggu yang omnya kan yang orang India itu kan temannya. Mungkin ya, kita juga nggak tahu sih, kita nggak pernah tahu, mungkin ada apa segala macam kita nggak tahu. Tapi mungkin ada juga omong kayak gitu, atau mungkin dikasih juga suruh pegang, atau mungkin nenek gue yang memelihara, kurang tahu juga sih Mas. Cuma tadi dari terakhir coba disembuhkan dengan ruqyah-ruqyah itu sampai akhirnya meninggal dunia atau wafat itu jaraknya berapa lama, Cik? Kayaknya sebelum meninggal itu kayak 2 tahunan. Lama kan berarti kan? Masih lama. Oh, maaf. Enggak, gue akhirnya pas Danu bilang ruqyah ada, ini kita bahas aja ya, maaf gitu ya. Bukan dibilang something wrong atau gimana gitu ya. Dari runtutannya, yang pertama pas habis di ruqyah, lagi di ruqyah, beda gitu, auranya dan bentukannya bahkan jadi lebih secara tua. Terus dikejar mimpi, jadi dikejar mimpi, di mimpi dikejar-kejar dengan bentukan yang Kayak gitu. nggak lazim gitu. Nah itu kecurigaannya mungkin yang pertama ya, yang lakoni tadi atau ada apa, dan terakhir Applejack tadi. Bukan Applejack, no. Apple cider, apa sih? Apple Gin. Apple Gin. Oh iya. Jin tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Ghost. Ghost ya? Bukan. Genie. Jin. Tapi itu kan yang ini, yang asap. Genie. Itu Jin. Evil. Devil. Devil setan. Devil setan. Genie. Jin ya? Setan gak sih? Ada kan setan? Iya setan. Devil juga setan, iblis gitu. Kan setan merah. Kan devil. Bener. Kayak pade-pade itu. Tadi kan lu bilang pade-pade itu tua nggak? Tua dong. Oh iya. Banyak. Maksudnya apa nih? Kan tadi lu bilang, kan banyak nih pade-pade gue bilang gitu kan. Pade-pade gua segala macem. Emang Iya, makanya. emang beraneka ragam apa gimana pade-pade lu? Tadi gue mau nyelak, nih orang emang dari awal pilihan kosakatanya Ribet. Ada kata pade-pade gue macem-macem nih ya. Banyak nih jenisnya. Iya. Runtutannya gitu, almarhumah nenek ya gitu. Bener ya, mendiang lah gitu, mendiang nenek gitu. Jadi dari pas saat di ruqyah berbeda bentukannya. Tuh ibaratnya tuh. Terus juga pas dimimpiin ada mimpi yang kayak Nagin tadi gitu ya. Terus sampai terakhir reason di Apple Gin itu. Kalau nggak ada ini gitu ya, mungkin masih bisa ketahan terus gitu kan malahan. Katanya si yang Temennya abang lu. seperti itu. Sampai ada makhluk Spider-Man tadi. Oke. Itu nggak dijelasin tuh ininya. Hubungannya apa sama nenek lu? Apakah dia sosok yang selama ini ngejagain? Feeling gue Ciko nggak ngungkap sampai situ.
pasti ada teman abangnya atau siapanya. Iya, Ada, abang lu ada, nggak ada. cerita. Hah? Ya kan, Mas? Ada. Gitu. Jadi mungkin Nah, orang ya, dulu rata-rata ngomong orang- nih. Mewakili orang dulu. Iya, mewakili orang dulu. Oh, percaya. Iya. Represent past people. Past people, represent. Past people, represent people. Orang dulu, orang lewat. Orang lama nih, orang lama. Iya, Mas Kino gitu. Jadi pegangannya berbenturan nih dengan yang sekarang. Nah, kebetulan pegangannya mungkin kuat. Nenek. Atau gitu. apa? Ada cerita dari abang lu? Ada. Jadi ada Oh, ada ternyata. Ada Tadi ditanya informasi. Danu nggak tahu. ada. Jadi sebenarnya Dia diambil. Ini wah. Mortal Kombat. Tadi dibilang bisa jadi demikian. Ya mungkin kayak gitu. Di terakhir, tapi ada cerita nggak? Ada. Ada cerita. Pantes nggak lulus. Weh, belum. Masih tepat waktu, insya Allah. Disimpan nama dia. Gimana? Jadi sebenarnya gue bingung karena banyak banget versi. ada berbagai versi dari satu dan banyak orang ngomong, ada yang ngomong ini, ada yang ngomong itu, ada yang ngomong ini gitu. Dan masing-masing ini kan beda-beda ya. Ada yang bentuknya beda-beda, tapi ada juga nih yang berbagai orang ngomongnya sama. Ada bentuk ini. Itu adalah ular bentuknya, siluman ular. Mungkin itu juga kenapa mimpinya seperti itu tadi, Mas. Ya. Ya. Berarti korelasinya mungkin itu diambil paling mayoritas Mungkin. ininya pegangannya atau apapun itu ular. Siluman ular tuh. Lilit apa racun tinggal gitu kan. Ular yang pakai otot atau pakai bisa gitu. Nah, Bener. lah bener kan? Bener. Untuk matikannya pakai otot. Gimana tuh? Semakin lah Makin mau. kenceng lilitannya tuh. Nah, jadi sate. Sate lilit dong. Bali. Tapi rata-rata memang ini ya. Jadi ini menarik juga ya. Pegangan-pegangan ular itu nggak ada modelan ular berbisa ya. Pasti ular gede, ular yang melilit Rata-rata gitu ya. iya. Iya juga ya. Iya kan? Nagin kan juga ular Ular melilit. piton kan. Iya. Kayak sanca. Lu ngerti nggak bedanya? Ketahuan lagi apaan? Enggak, maksud gua ular kan ada kebagi dua tuh. Oh, ngerti. Kalau Apa? ular bisa tuh biasanya kecil kan. Nggak juga. Biasanya kalau anaconda gitu kan Iya, nggak itu bisa. yang gede-gede Iya, benar. benar. Bener gua. Ular matok apa gigit? Gigit. Matok mah ayam. Lah, dipatok ular? Ular nggak punya gigi. Ada taring. Bukan gigi. Gigi. Gigi Arman. Ikut gue. Metik ularnya. Ikut gua. Oke. Tapi kita tertarik sini, setiap tim PMK ini ternyata menyimpan cerita-cerita yang beda-beda ya. Iya. Waktu itu Mas Adito udah gitu, Dito udah, Ibnu belum nih. Ibnu belum, Mas Kino coy. Bener. Next episode Mas Kino. Mas Kino ada cerita? Oh ya udah. Udah kalau gitu dah. Case close. Dah, udah, nggak usah lanjut. Nggak usah dah kalau begitu dah. Pelit. Kalau nggak mau diceritain ya udah. Ya Lu wes. markir lagi. Enggak dong. Kita ketemu di video berikutnya. Dadah.